Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Ferry Firdaus. Pada malam hari ini kita ada sedikit konten untuk apa nih? Kita namain Duksan ya, duduk santai ya, ngobrol bersama bintang tamu. Masih bintang tamu dok, kan dokter hewan jadi kita bintang tamu. Bintang tamu gitu ya, dari berbagai cabang ya, dari berbagai ras spesies ya. Ada yang dari Pudel sampai Siju. dari Padang, ini ada dari Sunda ya, dari berbagai macam. Jadi kita coba sedikit mengangkat tentang tema anak rantauan ya. Kebetulan ini kita berempat di sini anak rantau semua ya, dari berbagai macam background sebenarnya di sini. Nah itu yang mau kita angkat nanti. Oke, jadi ini ada 3 orang ya, kita coba perkenalkan gitu ya. Kenapa hanya 3 orang ini ya? Jadi ada yang satu sebenarnya ini para pemain semua sebenarnya di The Cruise apa? WDW waktu bercanda. Kalau Mas Gani ini sebagai kameramen juga, dan juga sebagai Ling ya. Ling. Kalau Mas Deris ini sebagai Incer. Kalau Mas Pandi supir ya, supir driver, jadi itu. Nah, jadi memang kenapa 3 orang ini saya undang? Jadi memang ada yang satu ini demam kamera nih. Jadi tidak bisa berbahasa Indonesia sebenarnya ini ya. Dia bisanya bahasa Sunda gitu ya. Sedikit Pak Bali sama bahasa tumbuh-tumbuhan ya bisa. Nah, kalau Mas Gani mah udah sering di depan kamera ya. Kalau Mas Pandi ini agak sedikit gagap di depan kamera. Pandi gagap. Jadi coba ditampilkan, kan lihat aja mukanya tuh. Dia udah agak sedikit tenang nih kalau begini. Udah sering apa ininya? YouTube-nya pokoknya nama jangan lupa di subscribe apa? Dari CCTP. Dari CCTP. Berapa subscribernya? Baru 100. 162. 162 udah berapa tahun 2. Jadi satu bulan cuma 1 subscriber nyampe ya. Baik. Jadi boleh nih perkenalan dulu nih sama Mas yang rambutnya pirang di sana. Di sini aja dulu dapat kita terakhir aja. So, Pandi. Perkenalkan, nama saya Fandi. Pandi, panggilannya? Panggilan Panjul. Panggilan Panjul. Oh, panggilan Panjul. Di The Cruise. Karena Pandi nggak cocok ya. Asal dari Padang. Padang, terus ke Batam tahun berapa? Tahun 2018. Oh, baru nih 2018. Oke. Terus? Abi. Perkenalkan, nama saya Dede Rislan, bisa dipanggil Deris atau Dede. Saya asal dari kota Cianjur, Jawa Barat. Cianjur, Jawa Barat. Di ininya panggilannya? Dede, kalau enggak Deris. Oh iya, berapa tahun udah di Batam? Ngerantau di Batam tahun? 4 tahun jalan. Berarti 2000 berapa? 17. 17. Itu ya bersama 12. Kalau Mas Gani? Kalau saya nama saya hamba Allah, cuman kadang orang bebas manggil tapi rata-rata manggilnya Gani. Saya dari Bandung datang ke sini mau cari duit. Soalnya ngerasa kehilangan duit di Batam, jadi saya nyarinya di sini. Di Bandung nggak pernah kehilangan duit. Tahun berapa di Batam baru ya? 2019 baru. 2020 sebelum Covid nih. Ya, sebelum Covid datang ke Batamnya. Kalau saya sendiri nggak usah dijelasin lah ya. Udah terlalu lama di Batam. Udah jadi warga Batam ya? Saya 2006 ya, jadi udah sekitar 14 tahun beranak pinak di Batam. Nah, jadi dari mana dulu nih? Jadi kalau kita ngomongin perantauan, memang banyak ini ya, banyak hal. Pasti ada positif ada negatif ya. Yang mau kita ketahui sebenarnya tujuan teman-teman ngerantau tuh atas dasarnya pertama tuh kenapa ngerantau itu ke daerah Batam? Kan banyak nih di Indonesia nih. Iya. Kenapa di daerah Batam? Awalnya itu. Siap. Awalnya kenapa? Saya termotivasi sama abang sepupu. Abang sepupumu? Iya, kenapa? dari dia udah ngerantau di sini dari 2012. Motivasinya apa?
jadi bos besar di sini? Enggak, kerja PT. Jadi PT. bawa duit pulang kampung lumayan lah. Nah, dari sana lah terniat mau ngerantau ke Batam. Itu atas dasar motivasi dari kakak ya. Kakak. Jadi intinya mau pulang bawa duit banyak gitu. Begitu. Kalau sampean? Saya dok. Kalau saya mah nggak ada motivasi sebenarnya sih. Motivasi kelihatan sih dari datang. Nggak ada juga, sebelumnya nggak ada pikiran untuk merantau sih sebenarnya, cuma ada yang bawa gitu aja udah ke sini. Oh, kamu sini dibawa? Iya, dibawa. Dengan pakaian aja dibawa. Semua dibawa udah gitu aja, gak tahu apa-apa. Dibawa sama siapa nih? Nggak tahu. Saya bawa udah gitu aja. Enggak, maksudnya ada keluarga bawa ke sini. Nggak keluarga sih. Cuma bisa Kalau dibilang kamu dibawa ke sini kamu nggak sadar, tiba-tiba udah di Batam. kayaknya notis kayaknya dok. Jadi kamu nggak tahu nih. Ya nggak tahu. Nggak ada tujuan, nggak ada apapun di Batam. Nggak ada apa-apa. Berangkat aja. Aja. Tapi ke Batam mah tahu. Tahu. Tujuan daerah Batam mah tahu. Enggak. Nggak tahu. Ke Batam juga belum pernah. Bukan lah ya, intinya mah tidak ada pikiran untuk merantau sebelumnya, apalagi kerja gitu. Nggak ada. Nggak ada. Aja pengen di kampung aja. Lagi di kampung aja gitu sama orang tua kumpul. Tapi ya mungkin rezeki saya di sini, nasibnya kayak gini ya gimana lagi. Oh gitu. Jadi terima nasib. Kok pas kali deh? Kalau Mas Gandhi, Kalau saya sih waktu pertama tadinya mau ngerantau tuh pengen itu ke Eropa, cuman nggak bisa bahasa Inggris, jadi kebetulan ada yang nyuruh ke Batam, ya saya nyoba ke Batam. Karena saya di Bandung lagi jadi petani tanaman waktu itu. jadi petani. Jadi petani, cuman Oh, iya. ya cuman disuruh cobalah ke Batam, ya udahlah, pengen ukur kemampuan diri juga sih dok. Rasanya apa sih? Kita jauh dari keluarga, soalnya kan orang Sunda tuh kan kita tuh terkenalnya gini, jarang mau ninggalin kampung karena kita kan terlalu deket, chemistry sama orang tua kan deket banget kan. Kayak hal kayak Pandi kan orang-orang kayak di luar Jawa kan emang suka ngerantau, kalau kita kan emang bukan, cuman kadang pengen tahu sih mengukur kemampuan diri sendiri tuh kayak sampai sekuat mana. Siapa tahu kan kita bisa sesukses Dokper kan, nggak ada yang tahu kan. Saya ngikutin Dokper dari tahun berapa, dari tahu lah sedikit-sedikit perjalanan Dokper, jadi tertarik juga sih buat nyari rezeki di sini ya. Oke, jadi istilahnya teman-teman ini ngerantau, satu memang ada motivasi, yang kedua kamu nggak jelas ya, nggak jelas ya, motivasimu nggak jelas gitu ya. Yang satu ada ingin untuk mencoba-coba gitu ya. Jadi ada juga mungkin beberapa teman-teman yang cari peruntungan. Ya. Jadi memang kalau merantau itu harus didasari dari niatnya dulu sebenarnya. Kalau niatnya nyari peruntungan, lu nggak akan dapet, karena batu untung nggak ada di sini. Betul. Ada susah nyari untung. Kalau ada cuma nyari untung nggak akan ketemu. Nggak ada adanya Pandi sama Dede di sini. Nah, jadi niat awalnya, kalau saya dulu awalnya niatnya adalah pengen belajar hidup, beda ya. Jadi saya pengen pengalaman aja, pengalaman. Memang kalau saya itu dari kuliah juga memang udah lepas dari orang tua sebenarnya. Lepas itu sebenarnya udah merantau sih. Nah, mungkin berbeda ya, ketika saya sudah kerja ke Batam sih biasa saja gitu, tidak ada kangen segala macam. Karena sudah terbiasa jauh. Terbiasa dari kuliah itu memang sudah. Nah, pengalamannya itu ketika pas lepas dari SMA, itu benar. Jadi 3 hari 7 hari itu di tempat orang asing gitu ya, itu nangis, benar-benar keluar air mata. Itu ingat orang tua tuh di situ. Makanya setiap tahun mesti pulang. Nah, kalau orang yang nggak ngerantau nggak ngerasa itu. Betul. Kangen nggak ada orang tua. Jadi mereka nggak bakal ngerasain pulang karena belum pernah ninggalin rumah kan. Nggak ngerasain kangennya seperti apa gitu kan. Kayak lebaran gitu. Kayak kita kan sekarang udah 2 kali lebaran kan nggak bisa pulang. Iya. Karena COVID kan. Tapi lama-lama juga akan terbiasa sih. Jadi kalau ngerantau memang mentalnya mesti kuat. Nah kemudian ini kan kebetulan untuk rekan-rekan di sini kan juga kerja di The Cruise ya. Jadi memang ada yang baru masuk dan juga ada yang sudah mulai lama. Jadi memang kita dipertemukan di The Cruise ya. Masing-masing punya posisinya masing-masing gitu ya. Nah kalau sebelum di The Cruise kan saya tidak tahu ya pengalaman teman-teman ini seperti apa. Nah, kamu kan di The Cruise tahun berapa nih? 2019. Nah sebelumnya kamu bisa cerita. Oh sedih dok. Wah ini jangan itu kali juga sumpah. Kamu itu 2018 ke Batam, terus ngapain dan apa yang kamu rasakan pada saat pertama kali kamu ada keluarga di sini? Nggak ada. Tidak ada.
sama berarti nggak ada keluarga. Ketika kamu datang, kamu pasti tidur, kepikiran, suasana baru, dan lu juga nggak tahu harus ngadu kemana, mau ngadu apa, keluarga juga nggak ada gitu ya. Tiba-tiba lu mesti sendiri, serba sendiri. Apa yang lu rasain pada saat itu? Awalnya itu 5 bulan pertama nyampe sini ngelamar PT, nggak dipanggil-panggil. Nggak dipanggil-panggil. Habis 3 bulan itu ada dipanggil satu. Itu cuci kaca gedung. Oh, jadi gedung. Nah, Terus? itu 1 bulan kerja di sana. Kuat. Nggak kuat. Kenapa? Tantangannya nyawa. Oh, karena tinggi. Nah, pakai tali gantung di dinding itu. Oh, ke leher. Nah, bukan ke leher, pinggang. Oh, pinggang. Berarti ke leher. Leher menyet. Bukan ya, mati lah ke leher. Iya. Oh, di pinggang nggak kuat. Pinggang. Takut. Kuat. Nah, terus? Habis itu nganggur lagi 2 bulan. Habis nganggur 2 bulan, ada cowoknya saudara, ceweknya saudara kerja di The Cruise jadi kasir. Oh, yang pasti. Baru ditawarin ke situ. Ditawarin masuk ke The Cruise. Selama kamu 5 bulan, ini kan kamu belum ada kerja nih pada saat itu. Kamu ngelakuin apa di situ? Ngapain aja? Jadi beban diri sendiri pasti. Ngelamar sana sini, hujan panas, badai aja yang nggak kedempuh. Udah kayak lagu. Ya ngelamar sana sini berarti kan setelah ngelamar habis itu ngapain? Ngelamar kan tunggu panggilan kan? Iya. Nah, pas nunggu itu kamu ngapain di rumah? Iya, Itu di rumah siapa itu? Di rumah saudara? Di mes. Oh, ada Di mes. mes ada mes saudara itu dia kerja PT Oh, dikasih jadi kamu mes. numpang di situ. Nah. Oh, jadi kamu numpang penabuh ya. Iya, jadi menaruh dulu 5 bulan. Terus nggak ngapa-ngapain tuh? Bosen Nggak. nggak? Atau pada saat kan nggak ngapa-ngapain tuh? Bosen nggak? Atau kerja apa? Oh, bosan kali Dok, dari pagi sampai Malam ya gitu malam. aja. Nah, Pulsa nggak ada. iya, HP nggak ada. Makan gimana? Minta orang tua? Oh, makan sama apa Masih. itu masih Masih dikasih. Ah. Hmm. sehari sekali. Oke, jadi berarti kamu datang 6 bulan, 1 bulan kerja sebagai itu kamu sendiri, baru Nah. kamu bergabung di The Cruise, The Cruise. sampai dengan sekarang ya. Oke, kemudian kalau si Cecep ini, siapa? Deris. Dari Masih bingung panggilan dia. dari SCTV. Iya. Kenapa SCTV itu? Maksudnya apa? Nggak tahu dong. Dia banyak nggak tahu. Panggil Kan kamu yang di kampung aja CCTV ada kayak grup kumpulan gitu. Komunitas Ya, gitu. Itu apa artinya SCTV? Nggak tahu juga, nggak jelas. Pantes hidupnya nggak jelas. Lu bikin komunitas yang nggak jelas dan lu ada di situ sekarang nggak jelas. Kan dari awal lu nggak jelas sebenarnya. Iya. Status lu pun nggak jelas. Iya betul. Betul kali. Dia nggak jelas kali. Dalam segala hal nggak jelas. Dia tahu kan. Nah. Berhubungan sama orang pun nggak jelas. Iya. Dia nggak jelas. Bener. 2000 berapa? 2018. 18. Kemudian kamu kan bergabung sama The Cruise kan 2020 ya? Iya. Kedua. Ya, 2020 akhir. Akhir. Jadi kamu dari 2018 2019 kamu ngapain di Batam? Kamu datang nih terus ngapain? Datang seminggu baru dapat kerja, itu kerja di rumah makan Sebagai sebagai pertama cuci piring. Asik. Tidak. Terus jadi cuci muka. Enggak. Cuci Jadi piring. waiters. apa? Waiters. Waiters ya. Soalnya Inggris. Pramusaji we gitu. Pramusaji. Saya tukang ngelayanan, gitu ngelayanin dah. Nah, lidah belibet Nah, semua. itu. Terus Dapat 2 bulan, 2 minggu lupa lah. 2 minggu 2 minggu. Kehidupan sendiri aja lupa keluar. dari Berhenti. Oh enggak, tetap. Berhenti keluar karena ada Karena? orang yang nggak suka ngelaporin. Laporan kenapa kamu emang? Kalau kerjanya nggak beres sih. Katanya dibilang ini itu lah dari sana. Kamu sering ngabisin sabun ya? Nggak dibilang bukan teledor kerjanya gitu. Teledor. Tapi Nah, emang benar kamu teledor? Enggak. Terus kenapa kamu gak ngebela? Ya Pasrah aja gitu. pas aja udahlah. Pertama juga kan apalagi kalau pertama ngerantau kan Hmm. sok juga digituin sama orang. Ya udahlah. Pertama kamu nyampe, Namanya kamu- juga nggak jelas. ketika kamu nyampe di Batam, terus kamu kepikiran apa sih sebenarnya? Pengen pulang Modal. lagi. Pertama tuh hari udah anggot. Iya. Gerah. Kalau panas kan iya, karena Batam kan Iya, tahun. Batam. Makanya ini kan hitam sebenarnya. Sekarang udah lumayan kan, Udah, ada di lumayan. Indo Iya. kan, di AC. Tapi kalau dulu butak. Terus pengen Iya. pulang. Pengen pulang itu udah Tinggalnya di mana sama saudara? tinggal yang orang bawa itu tinggal di situ dikasih kosan. Bukan si kosan. Dia bawa itu maksudnya memperkerjakan kamu di Batam. Katanya si Sugitomo katanya.
ngejar Sumitomo. Oh, PT. Tapi kerja di sampai PT. sekarang nggak ada. Nggak ada. Iya. Terus Habis itu habis beres dari rumah makan, Hah? langsung kerja di minimarket. Oke. Ya, minimarket. Jadi apa? Staf gudang. Staf gudang. Terus berapa bulan di situ? 8 bulan 7 bulan sih. Ceritanya yang kerja sehari kan harus dibilang juga pengalaman yang kerja sehari. Keluar sehari ada. Ada dia kerja sehari cerita. Kerja apa? Enggak, keluar dari minimarket itu kok bisa keluar? Yang pertama karena gaji gak sesuai gitu dok. Kerjanya berat. Kadang berat, kadang 12 jam, 13 jam malah melebih. 13 jam. Nggak pernah. Hmm. Tapi gaji juga Gak ada OT-nya. nggak ada, nggak dihitung. Roti dong. Kote itu OT. roti. Oh iya benar. Lembur gitu Iya, ya. lembur. Terus Dari sana keluar terus nganggur. nganggur berapa lama? Berapa lama? Lupa. 5 bulan, 6 bulan. Bulan. Enggak jelas. Nganggur itu kamu Nggak jelas. Nah, jangan hidup sendiri aja lupa sih. Terus 5 bulan nganggur tuh kamu pengen pulang tuh pasti enggak? Udah lah pengen pulang teleponan, belum telepon sama orang tua kan malu juga kan. Hah? Jadi nahan rasa kangen gitu, rasa rindu. Oh, Terus kerja di roti. Habis kerja di roti, di roti. Roti apa? Kerja apa? Bolongin donat. jadi kasir sekali. Jadi hasil Jadi kasir bisa sekali. lo jadi bisa lo jadi kasir. Bisa lah. Wah gitu. Tapi nggak percaya kan yang sumpah, nggak percaya kan ini. Itu juga salah loh. Jadi kasir serius dok. Di hitam besi top Yang 100. punya serius, yang punya bercanda kalau jadi kasir. Karena itu pun manajernya orang Cianjur. Oh jadi Kalau jadi Cianjur Prime, Cianjur Jadi Prime. itu dimasukin ke gara-gara Cianjur. jadi kasir. Jadi kasir. Kan ada juga pengalaman yang Dede lucu sih pas dia masuk kan. Terus Kemana? pas ke Dukrus. Chris. Ini sedikit aja sih. Dede bilang gini kan. Kan ditelepon sama Wica. Terus dia kan orang Bandung kan. Sama HRD kan dia telepon sama orang Bandung. Terus kan ada Gani di atas kan. Nah dia ngomong terus Gani nanya kan. Dia nyangkanya Gani belum olahraga. Parah kali. Terus Gani tanya, emang dari mana? Dia jawab dari Bandung. Terus Gani tanya Bandungnya di mana? Di Cianjur. Ngakak kali kapan Bandungnya di Cianjur. Beda lah deh. Bahasa Bandung. Iya bahasa Bandung. Cianjur kan beda. Karena kalau ngomong Cianjur kayaknya gak kenal orang-orang dok. Makanya akunya dari Bandung. Nah, Cianjur itu berasnya terkenal. Kalau lo nya mah enggak. Kalau lo nya mah enggak. Kalau berasnya mah enggak. Itu. Terus kamu udah jadi kasir nih. Berapa lama di sana? 3 bulan. Kenapa berhenti? Yang pertama karena Covid kan. Oh, kamu diberhentikan. Nah, diberhentikan pengeluaran karyawan itu dipanggil lagi, katanya istirahat dulu. Sampai sekarang nggak ada, manggil lagi iya. Tapi masih berharap jadi kasir. Masih enggak. Enggak kalau mau nanti di Dukrus coba jadi kasir ya. Ya, kalau kamu gue balikin aja langsung. Enggak, alhamdulillah udah seneng banget sekarang. Udah, oke. Kalau Mas Gani pengalamannya Di mana? Pas datang ke Batam. di sebelum di Batam kan kamu Batam kan langsung jadi terus. Sebelumnya berarti di Bandung berarti. Iya, banyak sih ngalamin kayak jadi tukang sapu-sapu jalan tuh PU. Kadang di Bandung kan ada gua. Pernah sapu pantas kuning lampu. Ini semua ngerjain sih kayak mulai dari sapu-sapu jalan, jadi security, jadi ojek, jadi kolektor, semua ngalamin sih. Ngalamin semua. Jadi apa istilahnya kayak gacong-gacong wedding gitu, ngalamin semua sih. Banyak yang pengalamannya. Iya, Jadi copet nggak Mas? belum itu, karena malas dikejarnya. Jangan, dompet mah nggak benar. Nah terus kemudian sekarang sudah bergabung berarti di The Cruise ya, artinya punya keluarga baru lah ya. Mungkin ada harapan-harapan yang memang ada harapan yang ingin dicapai sebenarnya. Ya kalau kalian perjalanan ya dari 2018 berarti sudah sampai 3 tahun gitu ya. Dalam dunia kerja ya sebagai anak perantauan itu sebaiknya seperti apa sih? Karena kan kalau bekerja kan pasti tidak 1-2 orang loh, ya, banyak. Bagaimana ketika Anda bekerja dalam suatu usaha yang memang banyak orang di sana, pasti juga banyak budaya gitu ya. Bagaimana Anda beradaptasi? Coba dulu. Giliran kayak gini, ngeri. Kalau Gani sih gini ya. Kadang kita kan sekarang cuma 35 orang. Dulu kami pernah satu kerjaan hampir 100 orang lebih. Jadi kalau udah terbiasa sih lebih ke apa ya? Gani nggak nyuruh ke orang-orang buat nemenin Gani. Terus sekarang nggak takut juga nih musuhin orang-orang. Jadi yang penting
kita kerja ngikutin aturan perusahaan. Ganilasi itu udah bener sih, udah di jalur yang benar gitu. Ngikutin SOP. Iya, yang penting kita ngikutin ritme yang udah perusahaan buat. Sebenarnya lebih ke arah, kalau SOP sih udah pasti lah. Maksud gua lebih ke pergaulannya itu seperti apa. Kalau beradaptasi terhadap pergaulan, kita orang baru nih, kita juga orang-orang yang baru ngantau gitu, kita nggak tahu, mungkin ada juga yang teman-teman kita yang sudah lama, dia lebih pengalaman dari kita. Nah kadang kan kita suka lo kan orang baru di sini, suka dicemooh seperti itu gitu. Nah lo bagaimana bisa berinteraksi dengan orang lain gitu, mungkin sehingga orang itu bisa menerima lo gitu. Pribadi, berarti pengalaman pribadi ya jadinya. Kalau sendiri sih di Dekrus aja lah ceritain. Awalnya sih nggak canggung karena di Dekrus kan banyak yang satu suku juga kan dari Bandung kan, jadi kita kan secara tidak langsung kita punya keunggulan lain karena kita satu bahasa sama orang-orang lama. Jadi dari situ sih awal-awalnya jadi ngobrol enak, nyambung, intinya karena satu kampung gitu sih, karena kita satu bahasa. Karena ada satu asal daerah ya, jadi bisa lebih lekat kerukunannya. Ya. Kalau Dede sama karena ada satu kerukunan juga di sana. Iya. Nah, sekarang kalau kan ini kan beda nih kan ya. Orang Sunda Padang. Tapi ya awal masuk itu emang pada baik semua. Di depan kamera aja kan. Enggak, serius. Makanya aku tahan sampai hampir 3 tahun di sini nih. Baik. Nah, oke, itu kan kamu ngeliat orang baik semua. Pada saat itu ketika kamu ngeliat orang itu baik, kamu seperti apa perlakuan kamu terhadap orang-orang di sekitar yang bekerja? Minjem kas, Boy. Maksud begini, ketika bagaimana kamu bergaul sama mereka? Ya selagi orang itu masih baik sama kita kenapa? Oke. Jadi kamu berusaha beradaptasi untuk menjadi orang yang lebih baik, menjaga itu. Itu artinya that's the point. Ya. Jadi kita ketika ngerantau satu nih kita dapat nih dari obrolan, kita berusaha menjadi untuk orang yang lebih baik sebenarnya. Gitu. Karena sisi kiri kanan kita nggak ada yang nolongin kalau kita ada apa-apa kan. Betul, cuma diri sendiri sih sama diri sendiri. Nah, kalau yang kedua kita lihat kita di sini mencari keluarga sebenarnya, keluarga baru. Karena ketika kita ada terjadi sesuatu, siapa lagi yang nolong kalau bukan orang yang terdekat. Jadi kita mesti bisa selalu berbuat baik sama orang. Jangan kalau ngerantau musuhnya jadi banyak, suka nyari permusuhan, itu salah sebenarnya. Itu nggak akan bisa bertahan pastinya. Bentar aja pulang kampung itu. Ya, jadi banyak sih sebenarnya teman-teman yang ngerantau nggak lama dia balik lagi ke daerah. Itu banyak. Tapi banyak juga yang sudah kerja lama di Batam, dia pulang kampung dan dia akan balik lagi sini. Dan itu banyak kejadiannya di Batam, termasuk saya sendiri sebenarnya. Dulu juga merantau ke Batam, tidak niat kerja di Batam sebenarnya, cuma merantau cari pengalaman. Setahun pulang ke Bandung, cari pengalaman baru lagi. Pada akhirnya berbeda ya. Akhirnya memutuskan gua pasti kayaknya menetap di Batam. Sudah saat itu sebelum berangkat tuh sudah ditetapin dalam hati saya pasti akan menetap di Batam pada akhirnya. Karena bekerja di sana, saya tahu rezeki saya di sana, petunjuknya di sana, jadi berangkat. Ya udah sampai sekarang. Punya anak 3 tetap di Batam. Nah dok, sekarang kalau giliran kita nanya boleh kan biar orang-orang tahu kan? Apa tuh? Jadi gini dok, dokter kan dulu kan kerja kan di Batam ini kan? Kerja. Nah terus memutuskan untuk membuka usaha sendiri dan membuka lapangan kerja buat orang lain, awalnya gimana sih dok? Iya, jadi sebenarnya kalau kita berpikir sih hidup itu sebenarnya harus bermanfaat buat orang lain. Betul. Jadi prinsipnya kalau gue punya gelar, bagaimana gelar gue ini bisa tidak gue sendiri yang menikmati, orang lain juga masih bisa menikmati. Apa yang mesti gue lakukan biar gue ini sebenarnya dengan predikat gelar itu bisa membantu orang lain. Akhirnya 5 tahun gue bekerja, cukup bagi gue 5 tahun untuk bisa memanage. Karena gue di Sandi dulu itu gue memang dilatih ya secara otodidak sebenarnya. Gue memanajemen suatu usaha di sana ya. Jadi sedikit banyaknya itu mengerti gitu ya, walaupun nggak ada basic ilmunya sebenarnya, secara otodidak aja. Kira di tahun 2011, saya 2006 ke Batam, 2011 itu berani untuk membuka satu usaha yang memang kita nggak ada basic bisnis sebenarnya.
Dari sana alhamdulillah ya berkembang sampai dengan sekarang. Yang tadinya cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, lama-lama menjadi bisa 30-an orang karyawannya. Jadi itu usaha ini yang didirikan juga insya Allah bisa bermanfaat buat karyawan yang lain. Karena banyak orang yang memang menggantungkan hidupnya di sini. Nah itu yang mesti dijaga sih sebenarnya. Jadi kalau kita punya suatu usaha bisnis, bukan dampak dari segi keuntungan pribadi ya, tapi bagaimana usaha yang kita lakukan ini juga bisa bermanfaat buat orang lain. Sebenarnya karyawan itu gak perlu 30, 10 aja cukup gue rasa. Kayak Channel Boy itu 1 orang juga ngetes 20 juga bisa. Cuman ya manajemen ya, bagian mungkin jadi lambat segala macam, makanya gue 35 orang juga. Jadi tambah SDM-nya gitu. SDM-nya sedikit juga ya, keuntungan banyak, tetapi dari amalnya ada sebenarnya. Poin berbaginya masih ada. Berbaginya masih ada. Dampak sosialnya itu masih dirasain. Gitu. Kalau gue mau kayak COVID gini kan, gue tidak ada memberhentikan karyawan. Nah, justru itu dok yang mau ditanya. Jadi banyak nanya nggak apa-apa lah. Jadi justru yang mau ditanya nih dok, di saat COVID kan semua orang kan terdampak kan, banyak kali kan usaha-usaha, apalagi yang istilahnya kayak The Cruise kan usaha perseorangan tuh. Nah mungkin ini bisa jadi referensi lah buat pengusaha-pengusaha di luar Batam, apalagi yang bisa kenal sama Dokter Ferry. Jadi rahasianya gimana sih The Cruise kok masih bisa bertahan di tengah pandemi yang gila-gilaan gini, terus tanpa ngurangin 1 karyawan pun. Dan kita malah kemarin THR pun THR dapat full, nggak kayak orang lain kan banyaknya kayak Dede kan korban istilahnya dirumahin. Kalau kita kan di Dekus nggak ada istilah gitu. Jadi gimana sih dok resep-resepnya? Iya sebenarnya sih berinovasi ya, namanya satu problem tuh pasti ada jalan keluar sih sebenarnya. Makanya berbeda ketika kita menjadi karyawan dengan kita menjadi owner. Kalau owner yang dipakai pasti otaknya, otak dipakai fisik. Jadi kalau jadi owner itu pulang ke rumah bukannya istirahat, itu mikir buat besok mesti ngapain gitu ya. Kalau karyawan kan istirahat, tidur, udah tidur, jangan mikirin apa-apa lagi ya. Mungkin pikirin problemnya dia pribadi ya. Tapi kalau sudah jadi owner yang dipikirin usaha dan karyawannya, bagaimana biar bisa terus survive gitu di tengah badai seperti ini kan. Jadi berbagai macam inovasi kita lakukan dengan melihat juga aturan-aturan pemerintah gitu, tetap prokes tetap dijaga gitu. Beberapa teman-teman juga kan sebenarnya di daerah tidak saya sendiri, dokter hewan di Jawa juga sih ya tetap mempertahankan karyawan. Cuma memang dari segi omset saja memang turun. Ya. Kalau ada terus ya alhamdulillah kita tetap bisa stabil ya, tetap bahkan menambah anggota ya. Nah, sebenarnya itu tadi kalau dalam kita usaha kita harus punya resolusi sama inovasi sih. Ya. Inovasi itu tuh penting. Apapun badainya, ketika kita bisa berpikir secara rasional, mempunyai inovasi, bisa manage karyawan dengan baik, memaksimalkan kerja gitu ya, memperkuat intern di dalam, ya, jadi insya Allah bisa survive. Jadi memang kita tidak terlalu berdampak COVID ini sih. Ada dampaknya penurunan omset tapi tidak terlalu signifikan. Jadi memang bisa masih kita cover sih. Ngomongin yang lain nih, harusnya ngomongin rantau. Ya balik lagi kan itu selingan buat pengusaha-pengusaha kan yang istilahnya galau butuh referensi. Oke, sekarang kalau kita lihat orang rantau ke Batam, ya kalau kita lihat ada yang berhasil, ada yang tidak gitu, ada yang sesuai dengan harapan, ada yang tidak sesuai dengan harapan. Kalau menurut kalian ini dalam posisi yang sekarang plus minusnya apa sebenarnya dari ngerantau? Ya, alhamdulillah dok, gitu-gitu aja. Alhamdulillah gitu. Jo, lu HP lu mana? Jam lu baru nih. Nah, motor punya. Berarti kan ada apa sih? Ada perubahan hidup lu lah, Jo. Iya, ada sedikit perubahan. Enggak sedikit lah, banyak lah, Pinjol. Ya, ada banyak perubahan. Gitu. Kilaf tadi. Perubahan apa nih maksudnya? Ya bisa mendapatkan apa yang kita mau. Tapi terukur ya. Nah, kita tetap melihat kita kemampuannya sebatas ini kita lakukan. Kalau jangan juga terlalu berlebih. Kalau kita nggak mampu nanti jadi masalah. Iya.
untung ada di sini, untung banknya bank tanpa bunga ya, tanpa bunga, namanya bank Ferry Firdaus. Bank terbaik itu bank terbaik. Bank tanpa bunga, jadi nggak ada riba, ada riba. Dicicilnya sekedar hati, bayar kadang kagak, ya. Sengenana maneh loh. Saya kasih dia. Emang mana yang lain juga enggak? Sama, semua juga sama. Jadi memang kalau karyawan saya paham betul nih kalau orang ngerantau kayak saya dulu. Kalau saya dulu memang ketika ngerantau saya memang nggak pernah beli apa-apa. Jadi saya kalau ngerantau saya punya suatu keinginan. Saya tahu handphone, katakan dulu handphone ya. Handphone itu mahal. Saya dulu punya keinginan punya handphone Ericsson P10i. Itu mahal banget pada zamannya 3,6. Gaji saya 1,5, nggak mungkin gitu. Jadi caranya gimana? Saya harus nabung. Tempat saya nggak ada model kamu kayak gini. Saya boleh kasih ke orang, nggak ada. Saya harus nabung berapa setahun. Setahun pulang saya beli, saya dapat. Jadi saya punya motivasi sebenarnya untuk mendapatkan sesuatu tuh saya harus tahu caranya. Pulang saya pakai Ericsson P10i, itu lumayan mahal. Tahun berapa bro? Tahun 2000 berapa? 2007 Pak. Setahun 2007 kalau nggak salah ya. Karena pada saat itu kan masih handphone Cina masih 400 ribu yang ada TV-nya. Sony Ericsson biasa di harga 12, 15, 3,6 itu udah mewah. Dulu iPhone belum ada. Nah, kalau sekarang kan harusnya kalian juga kenapa beberapa kayak dari sini ya, saya suruh dia kredit motor. Sebenarnya ada filosofinya sih kenapa saya suruh seperti itu. Karena saya tahu biasanya kalau orang sudah dapat duit, dia lupa menabung sebenarnya. Jadi setahun kerja dia nggak punya apa-apa. Dari sini kan 4 tahun di Batam udah. Nah ini 2018 ya. 3 tahun di Batam. 3 tahun berarti kamu nggak punya apa-apa katakanlah. Kamu bergabung di Kurs sudah berapa bulan? Aduh, pas dapat motor 4 bulan. 4 bulan kamu sudah berani untuk mengkredit motor. Enggak, justru Dok yang berani bukan Deris. Dok Per yang berani ngereditin Deris kan orang baru dia. 4 bulan. Makanya sebenarnya ada pelajarannya dari di sana. Artinya kan kamu ngambil motor juga kamu membuat suatu keputusan dalam diri kamu sendiri sebenarnya. Kamu pasti mikir-mikir, gue sanggup nggak ya? Iya. Kalau kamu berpikir kayaknya gue nggak sanggup, di situ mental perantauannya. Jadi nggak boleh kamu nggak sanggup. Karena menurut gue, lu sanggup. Lo jadi nggak berani. Itu berani nyatakan cinta. Dalam hidup lo nggak punya target. Target lo mau ngapain lo nggak punya di situ, lo belum punya. Tapi ketika sekarang udah dulu jalan ini, lo udah berapa bayar kredit? Udah 3 bulan lo bayar kredit ya? Nggak kerasa. Masih aja lo hidup. Maksudnya masih aja lo bisa bertahan gitu ya. Walaupun dengan berbagai perjuangan, ini gue nggak tahu ya makan lo cukup apa enggak, gue nggak ngerti gitu. Tapi ada hasil yang lo dapatkan, ya kan? Jadi jangan setahun kerja, lo pasti ditanya di sana lo udah dapat apa? Dapat apa-apa. Jadi sebenarnya tujuan gue memberi barang ke karyawan itu sebenarnya, karena gue paham betul waktu gue kerja pun gue nggak punya apa-apa, dan gue sudah beli nih apa nih target. Jadi itu sebagai penyemangat. Jadi lo kerjanya getol. Jadi banyakin kreditnya. Makin rajin ya. Padi ini banyak kreditnya nih. Kalau setiap bulan kredit tuh 2,5 tuh kredit tuh dia. Tapi dia ngerasa dia udah hitung-hitungan pasti ya Pak ya. Iya. Kamu udah pasti hitung-hitungan. Kalau dia sanggup, dia berani. Kalau nggak sanggup dia juga pasti butuh. Nah, itu sih. Kalau target kamu sebenarnya apa, Pak? Kamu ngerantau ini udah punya kerjaan nih sekarang nih ya. Katakanlah kamu sudah bisa membeli apa yang kamu mau nih. Itu kan artinya sudah mulai ke kepuasan batin ya. Diri sendiri. Kepuasan diri sendiri yang dulu mungkin membeli susah, punya duit sekarang kok bisa sekarang beli. Itu sebenarnya suatu perubahan ya. Bisa menyenangkan diri sendiri itu sehat gitu ya. Nah, kalau kamu itu sudah kamu dapatkan di perantauan gitu, terus kamu mau ngapain lagi? Ya. Tujuanmu sekarang pasti nabung buat masa depan yang belum. Masa depan. Masa depanmu kamu targetnya mau apa? Mau cari istri, mau beli rumah dulu, atau mau seperti apa? Itu harus punya target. Atau punya anak dulu atau gimana? Punya anak dulu, ya, usul gitu. Kayak kalau di Padang kan kebanyakan sawah. Nah, targetnya itu buat beli sawah di Padang. Nah,
di kampung. Terus mau ngapain? Jadi diolah sama orang. Oh, nanti hasilnya Jadi beli kamu. hasilnya Gitu. Target kamu beli sama sawah. sama membahagiain orang tua. Orang tua. Terus Dua kalau itu yang belum dapat. Oke. Terus kalau pasangan hidup misalkan kamu nggak mempersiapkan. Oh itu targetnya buat nikah Kamu di kan umur kalau- 25. Kalau mau nikah kan kamu pasti mempersiapkan rumah segala macam. Kamu udah mempersiapkan hal itu belum? Belum kepikiran. Belum, masih kecil, Masih kecil. kencing masih dipegang. Iya. Kan jadi masih bingung. Kalau Deris apa Itu lah ya targetnya? kau udah. Kalau kamu target kamu harus kamu umur udah berapa sih? Berapa sih? Dia beda 2 tahun. Sama? Monyet. Kamu umur udah berapa sih? 23 ya 24. 24. Berarti kan 23 kayaknya. Udah lah 24 aja lah. Bisa yang 24. 3. Berarti kan kamu sudah melewati fase 3 tahun lah yang ngerantau. Terus pemikiran kamu mau ngapain sebenarnya yang dicari itu apa? Kalau sekarang mah kalau kemarin udah pengen pulang gitu Pengen kan. pulang, kalau Karena sekarang- kondisi kayak gitu. kondisi. Kalau sekarang mah malah bikin betah ya. Oh, Jadi gini. yang bikin betah tuh apa? Gua peringkas nih. Iya. Jadi target terdekat dari saat ini apa, Mas? Jangan terdekat dulu. Nah, yang terdekat aja Jangan dulu dong. terdekat, bukan, jangan terdekat dulu. Kamu kan bilang sekarang jadi betah. Iya. Yang buat kamu jadi betah tuh apa? Ya, mungkin pertama karena udah menemukan keluarga baru. Nah, selain itu Keluarga baru maksudnya teman. Iya, itu. Teman dianggap saudara di sini. Iya itu. teman. Terus apa kamu lagi? merasa nyaman gitu Ya ya? nyaman banget. Sama. Satu nasib perantauan juga, Iya. satu budaya juga. Itu budaya juga. Nah, terus gak ada yang lain. banget deh. Makasih ya, Kamu nggak jaim ya? Gak ada yang lain buat kau betah ya? Enggak. Lidahnya itu. Besok gak bakal jemput deh. Iya. Terus oke, pencapaian kamu apa? Sekarang udah betah atau udah betah, sudah nyaman lah dengan zona nyaman kamu. Kalau kemarin pokoknya pengen ngerasain apa yang diinginkan tapi belum kecapai. Kayak motor kan? Dari dulu sebenarnya pengen kan tapi alhamdulillah sekarang. Udah. Udah dapat. Terus bisa ngebantu orang tua nggak? Alhamdulillah. Setidaknya sudah bisa walaupun sedikit ya masih. Cerita belum. masalah orang tua dok ya. Sebelum kerja di The Cruise, meskipun udah kayak kerja di tempat lain, Ya. orang tua tuh nyuruh pulang, nggak tahu kenapa. Karena mungkin ya dari kirim sedikit mungkin. Iya. Pulang aja lah katanya. Atau kamu juga kerjanya di sini nggak jelas mungkin. Kan. Ya kan Berhenti, awalnya kan berhenti. kesini nggak jelas, makanya sih pulang. Sekarang sih di sini kerja aja, di sana nggak perlu pulang, kayak gitu. Kalau orang tua kerja aja kayak di sana nggak perlu pulang, mau aja kirimin katanya. Ya nggak ada mungkin orang tuanya. Maksudnya kan nih, sekarang kan dia lebih maju kan, lebih baik kan. Jadi orang tua kan mikirnya dia lebih baik kan. Iya. Kehidupan yang Kamu lebih kan baik. kemarin nelfon orang tua beli motor, Iya, kan, tapi itu alhamdulillah. juga mungkin kamu orang tua, oh ini anak udah mampu nih, gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau Gani apa? Apanya dok? Yang dirasain atau apa? Pencapaiannya? Paling apa ya? Kayak intinya itu sih pengen nyobain pencapaian yang terbesar kan, ini belum pernah rindu sama orang tua kan. Jadi pencapaian terbesar itu rindu sama orang tua karena ninggalin rumah jadi rindu. Terus kalau dari segi sudut pandang lain apa ya, lebih kita nemuin karakter-karakter baru, terus nyobain bertahan di perantauan tuh kayak apa. Soalnya kayak dulu kan kita mau ngerantau, orang-orang teman-teman sekumpulan kan gitu, ngerantau tuh gini, ngerantau tuh ternyata emang bener, tapi balik lagi ke kitanya sih. Banyaklah pencapaian yang apa yang nggak pernah didapat di kampung gitu. Pengalaman yang baru ya? Iya, pengalaman baru kayak, baru. kayak kita hidup dengan orang yang beda suku, otomatis karakternya pun beda kan, kayak keras-keras. Kalau di kampung kan cuma paling sama orang Cibide, orang Soreang kan sama-sama aja gitu. Ini kan kayak Pandi, kita ketemu Pandi di sini kan wataknya beda-beda. Jadi banyaklah pengalaman hidup sih yang lebih didapat di sini. Nah, kemudian kan kalian ini sudah bekerja nih ya, sudah katakanlah sudah ada bisa menghidupi lah, ya. Ada yang bisa menghidupi keluarga, gitu ya, ada membantu sedikit orang tua juga di yang jauh di sana. Kira-kira harapan atau target kedepannya kalian mau seperti apa?
yang saya bilang tadi, kalau kalian itu merantau, kalian mesti punya satu titik target pencapaian, jangan loss, jangan hilang. Ya. Contohnya dulu ketika saya kuliah, saya pengen beli mobil Ferrari gitu kan. Sampai sekarang pun nggak sampai ya. Belum mungkin ya, mungkin belum. Nah itu namanya visi ya, visi boleh bermimpi tapi terukur semua. Nah hal-hal tersebut yang membuat kita bisa semangat sebenarnya bekerja. Nah, saya nggak tahu kalau saya selalu segala sesuatu saya harus punya target. Kalau saya ya pribadi saya apapun saya lakukan saya harus punya target dan saya harus bisa kejar dan capai target itu kalau saya. Makanya segala hal pun segala cara kita lakukan tapi sifatnya yang positif. Ya, bukan menghalalkan segala cara. Ya. Ketika kita sudah mentargetkan, nanti kita tahu nih kita mau ngapain aja sih untuk mencapai titik itu. Ada jalan kita mau ngapain tuh dalam mencapai titik tersebut. Jadi nggak bisa lo punya bermimpi pengen sesuatu tapi lo nggak ada ikhtiar, nggak akan dapet. Dan lo juga nggak tidak berdoa juga percuma juga. Dua ini kan ikhtiar sama doa lo pasti barengin. Kalau dua-duanya hanya salah satu juga nggak dapet biasanya. Kalau dari lo, tadi lo umur udah berapa? Masih kecil, udah 2. Lo udah 2? Kalau 30 kan? Iya, di situ kenanya. Boros ya? Boros. Oke. Dua-dua masih nyari jati diri, masih banyak peluang sekitar 4 tahunan. Kalau cowok kan 28, terus 30 juga gak ada masalah. Enggak lah, 25. Targetmu 25 kamu nikah. Keburu kering. Nah, keburu nggak berdiri dia. Keburu colosan kan. Colosan. Kan colosan. Ya, target kedepannya ya. Kedepannya kamu harus punya visi target nih. Kalau sekarang kamu belum punya, di malam ini kamu masih punya. Ya, mau ngapain? Kalau beli sawah atau buat itu nabung yang banyak buat beli sawah kayak gitu. Buka usaha di kampung, nah, kayak sawah jadi ada penghasilan. Oke, berarti kamu mesti nabung tuh. Nabung. Ya. Kamu udah tanya sawah berapa harganya? Udah, Pak. Sekitar 15-20-an. 20-an. Berarti kamu udah tahu sebulan saya harus nabung sekian, sisihkan buat tabungan. Gitu, itu caranya, salah satu caranya. Jadi sawah ya, membagikan orang tua kan tidak serta-merta harta sebenarnya. Ya, doa juga bisa, selalu berkeep kontak juga orang tua pasti senang. Ya. Kalau kamu dari yang awalnya kan kamu gak jelas nih. Sekarang udah jelas. Ke Batam pun kamu kan ngikut orang juga gak jelas. Sekarang gimana udah jelas? Sekarang kamu udah jelas belum kamu mau ngapain? Masih gak jelas juga? Ya gak jelas juga. Masih belum tergambar mau ngapain ke depannya. Kamu nggak punya satu visi mau ngapain gitu? Yang penting menikmati aja lagi hari ini ya, nikmati aja yang lagi dijalani. Pasti kamu memang awalnya nggak punya motivasi ya, nggak punya api, kamu nggak punya cita-cita sebenarnya. Kamu cita-cita jadi apa sih? Jadi polwan. Saya sebagai cowok jadi bisa. Hah? Jadi pengen polwan. Kamu sebenarnya kecil cita-citanya jadi apa? Tentara. Terus berubah lagi jadi polisi. Polisi. Udah. Akhirnya tetap monyet. Terus sekarang ini kalau kita sudah berbicara seperti ini nih, kamu nggak punya satu visi? Tergambar sih pengen mapan lah punya rumah sendiri. Di rumah sendiri. Oke, berarti bisa nanti kredit tanpa riba kan ada sekarang. Syariah. Ya kalau rumah bisa. Oh. Kira Rumah itu bisa diutang itu. Nah, oke, berarti kedepannya kamu harus mengukur diri nih dalam artian ada kreditan saya nabung sambil cari info berapa ya kira-kira harga rumah gitu. Bagus. Pokoknya pengen menunjukkan pada ya sebenarnya rumah itu kalau kamu bisa beli di Batam beli kontrakin, kamu tetap tinggal di mes. Nanti orang yang kontrak bayar, jadi kamu ngebayar rumah di mes setengah gitu ya dok ya. Daripada kamu tinggalin, nggak usah sudah di mes tinggal di mes, rumah kontrakin. Itu kan dilakukan oleh teman kita sih data. Jadi mereka bayarnya cuma bayar separuh aja, selebihnya orang yang bayar. Pada akhirnya nanti jadi milik sendiri nggak merasa gitu.
Kan namanya investasi rumah tuh nggak rugi, pasti dia naik terus. Ya, jadi ya bagus. Jadi kamu kalau sudah punya target itu, berdoa, kemudian juga minta restu sama orang tua. Ini nanti kalau rencana Dennis mau nyimpen dikit-dikit buat di rumah di Batam. Siapa tahu ya kan, tempat orang Batam melamar sudah punya rumah kan lebih jelas. Itu harus lo tanam nih mulai malam ini di sini. Bukan di sini. Di sini, kalau di sini nanti colosan keluar. Ya. Jadi lo punya udah data, oke. Tahun sekian gue mesti punya rumah. Gitu. Kalau gak nih punya anak, udah punya lagi hamil ya. Terus mau ngapain udah punya anak, pasti kamu kebutuhan juga pasti nanti bikin rumah segala. Jadi kalau harapannya sih kan ini nggak ke harapan diri sendiri ya dok. Ya. Jadi Gani berharap terus lebih besar lagi, otomatis kalau terus lebih besar, otomatis kan kita makin sejahtera dok. Otomatis kan anak istri kan nanti lebih dapat banyak juga kan. Itu sih harapan Gani mah. Saya kalau ngarepin pengen rumah di sini kayaknya belum kepikiran ke situ sih. Belum ke situ. Belum kepikiran ke situ kayak pengen punya rumah, pengen punya apa-apa belum kepikiran ke situ sih. Masih kepikiran jadi kemana jadinya? Jadinya ya lebih apa ya dok? Apa sih? Lebih ke Bandung. Nah, jadi kami nggak kayak Deris kan pengen punya rumah. Saya Gani lebih kayak ke Pandi sih, pengen punya sesuatu di kampung buat kita nanti pulang udah tua gitu kan, kita nggak tahu bakal di sini sampai kapan kan. Jadi nabung aja dulu lah, nanti kalau udah ada uang mah gampang mau dibeliin apa. Tapi cita-cita Kalau kecil pengen punya anak, kalau cita-cita dari SD. Cuman kalau sekarang sih Cita-cita punya anak gimana? iya dari SD saya cita-citanya pengen punya anak dari dulu. aneh. Nah, orang lain pengen jadi dokter, polisi, TNI, saya pengen punya anak aja dari dulu. Sama kayak gitu. Karena apa ya? Kenapa nggak dari SD nikahnya? Nggak ada yang mau Jur. Oh masih kecil. Sama monyet aja. Jangan marah. Jadi itu sih harapannya pengen ya lebih baik lagi lah. Semoga kedepannya Berarti banyak-banyakin nabung gitu ya. Nah itu sih. Jadi intinya ya pengen itu sih, pengen punya sesuatu di kampung biar nanti pulang kita menikmati masa tua gitu. Jadi kadang kan kasihan juga ngeliat orang tua Gani sekarang kan harusnya udah istirahat, mereka malah masih cari duit buat cucunya. Nah Gani pengen apa yang terjadi orang tua tuh nggak kejadian di Gani, jadi pengen nabung aja dulu lah, ngumpulin duit yang banyak. Kalau udah banyak kan mau ini bisa ya. Pengen bikin kebun lah, intinya pengen jadi petani sih dok. Di mana di laut? Di laut. Pengen jadi petani nanti di kampung. Pengen nyiram bunga aja lah udah. Ya, jadi memang masing-masing orang punya impian masing-masing ya, dan harus punya impian sebenarnya, jangan tidak punya impian gitu ya. Sekarang tips-tipsnya nih untuk orang-orang yang mungkin yang baru merantau ke Batam atau ke satu daerah ya, apa ada tips dari kalian? Dari Fandi, tipsnya apa? Pertama merantau mesti ngapain? Ya kalau ngerantau ke Batam, kalau tabah pasti menang. Kalau tabah pasti menang, kalau lapar pasti makan. Nah, kalau kenyang berhenti. Kalau tabah pasti menang. Menang. Itu aja. Nah, Kalau dari Deris, Jangan olok-olok, ololok tuh apa tuh ya? Jangan apa ya? pulah pilih gitu. Nah, jadi jangan Apa? ya? Jangan pilih-pilih lah hidupnya, jangan pilih-pilih gitu. Jangan manja gitu. Jangan manja. Jangan manja, pilih-pilih pekerjaan. Kerjaan. jangan pilih-pilih pekerjaan, jangan manja. Berarti masih kerja keras ya, kerja keras. Kalau Gani, Kalau dari Gani sih mau ngerantau dimanapun yang jelas kita harus tahu kita mau ngerantau kemana dan kita harus punya bekal buat perginya. Dan ketiga itu mental sih. mental. Ya sekarang mental udah siap, duit udah siap, tapi nggak tahu mau ngerantau kemana, bingung pula kan. Jadi yang jelas harus persiapin segalanya biar kita di perantauan nggak celingak-celinguk gitu. Jadi memang kalau merantau harus tahu dulu nih daerah mana kita rantau, jadi harus tahu budayanya. Nah itu dia. Kondisi lingkungannya seperti apa di tempat kerja kita. Oke, jadi kalau dari obrolan santai malam ini bahwa memang ketika seorang ingin memutuskan untuk merantau, tips dari teman-teman yang ada di sini tadi bisa sebagai pertimbangan gitu ya. Jadi pertama mental ya, mental yang jelas jauh dari orang-orang yang kita sayangi ya.
ngerantau dari jauh dari orang tua pastinya ya. Kemudian juga tadi harus bekerja keras pastinya ya. Kemudian gak olo-olo atau apa, gak pilih-pilih, Gak gitu manja. ya. Gak manja. Kemudian tahu daerah tujuannya itu seperti apa ruang lingkupnya ya. Nah yang kelima juga ketika kita ngerantau sih kita harus bisa beradaptasi pastinya ya, beradaptasi dengan orang lain, dengan budaya lain, karena memang kita sudah berada di katakanlah di dunia yang memang yang asing sebenarnya pada saat itu ya, dunia kita juga nggak tahu sebenarnya, jadi pintar-pintar kita untuk bisa bergaul ya. Nah untuk daerah-daerah yang seperti ini juga pergaulan juga mesti paham nih, Anda mau ke pergaulan terang atau pergaulan yang gelap gitu ya, jadi harus bisa menjaga diri juga. Jadi memang tantangannya ngerantau ini banyak ya. Kalau gue bilang sih ngerantau ini pengalaman hidup sih, sama gue juga dulu ngerantau juga nggak punya siapa-siapa, keluarga bahkan nggak ada, benar-benar kita merantau cari rezeki gitu ya, banyak yang dikorbankan sebenarnya. Pada akhirnya juga nanti akan bahagia kok. Cuman timingnya aja, caranya berbeda-beda. Betul. Dan pasti semuanya ada prosesnya. Jadi nggak bisa langsung lu merantau tiba-tiba lu meledak gitu jadi orang Sukses. itu nggak seru menurut gua. Kenapa gua bilang nggak seru? Karena lu nggak tahu ketika lu di titik terendah lu seperti apa, lu nggak bisa ngerasain. Kalau sekarang gua bisa bercerita, ya karena gua punya pengalaman di titik terendah gitu ya. Kalau sekarang gua tinggi, ya mungkin gua lagi diangkat derajat gitu ya, lagi dikasih amanah gitu ya. Ketika gua dikasih amanah yang besar, amanah ini gua apain? Makanya gua berbagi ke tempat-tempat di sini. Maksudnya berbagi, membuka lapangan pekerjaan untuk mereka-mereka yang membutuhkan amanah itu gua pakai ke sana, tidak dinikmati dengan sendiri. Gitu. Ya. Mungkin ini sih ada tambahan sedikit sih ya buat siapa tahu berguna buat orang-orang yang ngerantau. Jadi sabar itu sulit, kan kita kan orang ngerantau kan pasti perlu sabar kan? Harus ekstra sabar. Kenapa? Jadi sabar itu sulit karena adanya kebahagiaan. Iya. Coba kalau sabar itu gampang, pasti adanya kipas angin, pasti itu. Ya, sabar ya. Iya. Iya, jadi itu kesimpulan untuk bincang-bincang duduk santai kita malam ini. Oke, sahabat terus sampai sini dulu bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi di acara Dok San berikutnya dengan bintang tamu yang lainnya. Bye bye.